Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani rantau. Semoga Anda semua diberikan kesehatan ya. Oke, kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan masuk kebun sambil mengulas tentang perkebunan pisang ya. Saya akan mengulas tentang mengapa buahnya kok bisa mengarah ke arah 4 meter dan beberapa tahapan-tahapan ya. Sebelumnya saya ingin mengajak Anda jalan dulu ya. Ini sambil jalan-jalan dulu. Suasana dalam seperti ini ya sahabat ya. Saya di sini akan mengulas tentang kok bisa ya buahnya mengarah ke arah yang 4 meter ini ya. Seperti ini. Arahnya ke sini semua ya. Ini jika kita logikan saja ya, diambil logikanya aja. Kalau tanaman kan otomatis dia akan mengejar ke sinar matahari yang lebih panjang ya, lebih banyak, atau mengarah ke arah yang 4 meter ini. Ini karena terjadinya pembuatan sistem tanam yang seperti saya ajarkan itu, zigzag. Jadi arahnya sama, yang sebelah sini mengarah ke kanan, yang sebelah sini mengarah ke kiri, sama semua ya. Jadi itu bisa disetting dengan cara penanaman sistem jarak tanamnya ini. Seperti ini jarak tanamnya ya. Itu untuk teman-teman, masih banyak juga yang bertanya kenapa kok kebunnya masih belum dipotong itu daun-daunnya ya. Itu karena banyak alasan juga sih ya. Seperti ini ya, buahnya nggak ada ya, di sebelah sini semua nggak ada, semua keluar ke arah yang 4 meter. Jadi itu settingannya di penanaman. Kalau yang sebelah jalan sini ya mengarah ke jalan, dia lebih lebar kan, mengarah ke yang lebih lebar. Itu kuncinya sebenarnya ya. Dan untuk buahnya
Alhamdulillah juga bagus-bagus ya. Ya, alhamdulillah bagus. Ini yang agak tua. Tapi belum begitu tua. Ini usia 8 minggu ya, kurang 1 minggu lagi nih, supaya ini semakin penuh lagi. Ini juga udah seumuran dengan yang tadi itu. Ini belum penuh ya. Oke, bisa dipahami ya sahabat ya. Terus saya di sini ingin mengulas tentang kapan waktunya pembungkusan. Kemarin juga masih ada yang bertanya seperti ini. Pembungkusannya seperti ini ya. Ini sudah bisa dilakukan pembungkusan jika sudah bersih seperti ini. Nah, ini kalau yang seperti ini besok baru disapu bunganya ini ya, baru dibersihin bunga jantannya ini 4, besok kayaknya bisa dibersihkan 5 ini. Menunggu supaya ininya agak warna kehitaman seperti ini ya, supaya itu pematahannya itu mudah seperti ini, tidak keras. Kalau yang masih seperti ini kan keras ini dia. Kalau ini udah mudah juga ini lihat ya, ini mudah. Tapi kalau yang ini keras, ini tidak bisa putus. Lihat, hanya seperti ini, tidak bisa putus ya. Tapi kalau yang ini mudah, diginikan aja ini udah putus ya. Nah, gitu. Itu caranya seperti itu. Cuman kalau banyak itu kita biasanya tidak satu-satu motongnya. Jadi dengan cara seperti ini, dipegang seperti ini, kita tarik aja semua. Nah, kayak gitu. Tapi ini nanti saya dibahas di lain kesempatan ya. Pembersihannya seperti itu. Jadi kapan waktunya yang tepat pembuangan jantung? Setelah jarak ini, jarak dari pisang ini ada 1 jengkal ya, seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan pemotongan. Jangan menggunakan alat ya, supaya tidak mudah busuk pangkalnya. Biasanya kalau menggunakan alat kan cepat busuk. Ini juga ada. Ini. Oke. Bisa dimengerti ya, tarik ke atas saja. Nah. Ini juga sama ini. Oke. Terus untuk untuk pembersihan bunga jantan itu jangan mengikuti di PT sini ya. Di sini soalnya melakukan standar supaya tidak terlalu berat beban pohonnya itu. Jadi semua disisakan 7 atau 8 sisir saja.
Kalau saudara-saudara melakukan di rumah, bisa dilakukan dengan sampai habis buah tersebut ya, sampai keluar semua seperti ini. Ditandai dengan munculnya buah yang kecil seperti ini. Ini sudah paling terakhir, ini paling bawah. Ini bisa dibuang semua atau disimpan, dibuangin yang kecil-kecil seperti ini. Ini dibuang supaya buahnya bisa rata sampai atas seperti itu ya. Kalau di rumah dilakukan seperti itu. Nanti saya carikan contoh lagi. Ini. Nah, ditandai dengan munculnya buah pendek-pendek ini, sudah kecil ini. Ini berarti buahnya sudah tidak berkualitas. Ini bisa dibuang semua. Yang disimpan di atasnya ini ya, di atas yang sisiran ini. Itu lebih bagus hasilnya. Pembuangan jantungnya sudah bisa dipahami ya. Ditarik saja ininya, ditarik ke atas kayak gini, sudah putus. Jangan menggunakan alat ya, supaya tidak busuk. Biasanya cepat busuk kalau menggunakan pisau. Ini yang menggunakan apa, seperti itu saja, dipatahkan aja, kadang-kadang juga bisa busuk. Nah ini, itu mengapa kita tidak melakukan pemotongan menggunakan pisau dan menunggu satu jengkal. Ini seperti ini nih, busuk dia ngejar terus ke atas. Kalau di sini kita potong, di sini terus apa, terus ada buahnya kan, ini busuk ini, buah ini. Kalau ada buahnya biasanya lebih cepat pembusukannya, naik terus. Kalau ini kan nggak ada buahnya kan, dia melapuk di bawah saja ya, airnya kan kurang sini. Kalau yang sebelah atas ada buahnya, ini kan airnya banyak. Ini pangkalnya ini cepat busuk dia kalau apa, kalau kena air hujan terus apa, itu istilahnya embun ya, dingin. Tuh dia seperti ini ya sahabat ya. Busuk dia ini ya. Ini kalau kita nyimpennya di terlalu apa, ke atas, kena buah. Lumayan ya. Terus saya akan mengulas jarak tanam juga ya ini ya. Jarak tanamnya itu berbentuk segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi. Dari sini ke sini ini, nah ini segitiga sama sisi yang terbentuk dari yang sini. Jarak pohon ini dengan pohon yang sini itu 1 meter. Terus dari pohon yang ini ke belakangnya itu 1,5 meter. Sama yang sebelah sini sama yang ini juga 1,5 meter. Jadi sela 1 meter ini dimanfaatkan untuk penyimpanan anakan ya, supaya lebih efisien. Untuk rumput ini tidak dilakukan penyemprotan ya, jika sudah tinggi apa, pohonnya sudah rimbun, dia mati sendiri nih rumput-rumputnya ini. Di sini melakukan pembersihan rumput atau gulma itu biasanya usia sampai 4 bulan, 3 bulan seperti itu. Paling lama 4 bulan. Biasanya itu sudah dihentikan penyemprotan gulma ya, pembersihannya itu. Ini sudah 3 hari ini tidak dilakukan pembungkusan, jadi banyak ya yang belum dibungkus. Lihat, banyak ya. Ini waktu yang tepat seperti ini pembungkusannya, setelah dibersihkan.
Kalau bisa jangan nunggu buah pisangnya ini melengkung ke atas seperti ini. Ini sudah lambat ini, nanti hasilnya kurang mulus ini. Dia ada bintik-bintiknya nanti sini. Ya. Jangan sampai terlambat seperti ini sudah terlambat ini hitungannya ya. Oke, bisa dipahami ya sahabat semua ya ulasannya. Kalau soal buah, insya Allah mantap-mantap buahnya ya, besar-besar. Ini usianya sekitar 7 minggu ya dari pemasangan dari turunnya itu jantung itu ya. Sudah 7 minggu yang ini. Oh ini nah, ini sudah 5 mingguan. Bisa dimengerti ya sahabat semua. Semoga ulasannya bisa bermanfaat bagi Anda semua. Terus apa tadi lupa saya mau memberitahukan tentang ini kok yang sebelah sini dipasang tali semua ini ya, pasang menggunakan tali rafia ini. Karena di sebelah sini kan ini untuk laluan mobil ya, atau untuk jalan. Jadi kalau dilakukan menggunakan bambu nanti terhalang, jalannya ini terhalang. Jadi dilakukan pengikatan seperti ini menggunakan tali rafia. Contohnya ini, jika ini kemarin dilakukan pemupukan, ini ada sisa pupuk itu dibuang di sini, pecah buahnya ya. Oke, saya ikut jalan sini aja ya supaya lebih mudah menjelaskannya. Ini hitungan yang pertama kali penandaan itu seperti ini. Ketika jantung pisang ini turun seperti ini ya. Jika jantung pisang sudah turun seperti ini, jadi sampai petik itu kita menunggu 9 bulan 9 minggu ya, maaf bukan bulan, 9 minggu ya sahabat ya. Ini menunggu 9 minggu dari seperti ini ya, 9 minggu. Jika sudah seperti ini, nah seperti ini sampai panen biasanya kalau dihitung dari sekarang ini kalau sudah seperti ini sudah seperti ini ya. Ini kita bisa menunggu sekitar 5 mingguan lagi. Paling cepat, selambat-lambatnya sampai 7 minggu ya. Selambat-lambatnya 7 minggu jika sudah seperti ini. Kalau sudah naik, buahnya sudah naik seperti ini, sudah melengkung ke atas seperti ini ya, sudah melengkung. Kalau ini kan belum melengkung ya, beda ya. Ini biasanya sekitar 4 mingguan ini sudah bisa dipanen, atau paling lambat sekitar
6 minggu. Ya, 6 minggu sudah bisa dipanen. Jika sudah melengkung seperti ini bisa dimasukkan ke penandaan atau ditulis 6 minggu yang akan datang, itu paling lambat ya pemetikannya. Kalau bisa di angka 4 minggu atau 5 minggu, itu yang paling bagus. Kalau yang seperti ini masih seperti ini penampakannya ya, seperti ini. Nah, ini biasanya pemetikannya sekitar berapa? Sekitar 7 minggu atau paling lambat 8 minggu ini jika seperti ini. Oke, sudah bisa dipahami. Oke, sekarang saya ingin mengajak Anda melihat di sebelah sini. Kemarin ada yang bertanya ya, satu lorongan itu berapa pohon? Nanti saya hitungkan ada berapa pohon, atau saudara-saudara mau menghitung. Bentar ya, saya perlihatkan yang lebih gampang aja dihitung, lebih nggak terlalu panjang, yang lebih pendek supaya tidak terlalu jauh. Sebentar ya sahabat ya, saya carikan yang lorongannya pendek. Mana ya? Ini agak pendek ini. Oke, saya hitung ya. Ada berapa ya? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini, 11 itu, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ya. 40 pohon. Ini panjang dari depan itu sampai ke sini itu kurang lebihnya sekitar 32 meter atau 30 meter ya, bisa muat 40
pohon. Jika pohonnya tinggi, buahnya bagus-bagus. Ini gemuk-gemuk ya. Untuk apa? Ini rumput ini udah mati semua ya, tanpa penyemprotan ini. Hanya yang belakang saja itu sedikit itu yang masih belum mati. Karena di pinggiran kan biasanya kan mataharinya masih masuk. Ya. Seperti ini ya. Untuk obat-obatan sendiri, untuk penyemprotan insektisidanya menggunakan obat ini. Nah, ini insektisidanya menggunakan ini sahabat. Bahan aktifnya abamectin ya. Tapi ini bukan yang original ini sudah campuran. Ini dilakukan penyemprotan seminggu sekali ya minimal ya, yang lebih bagus 2 hari sekali. Untuk pestisidanya ini, tapi ini sudah sobek ini bahan aktifnya. Ini apa ya, sudah sobek sahabat. Karbosulfat ya kayaknya bahan aktifnya itu. Nanti lain kali saya cari yang kelihatan bahan aktifnya. Nah, untuk pembersihan anakan biasanya kan kita menggunakan fungisida atau insektisida, atau untuk obat bakteri itu juga bisa digunakan dengan cara dicampurkan dengan antrakol untuk penetral pisau itu yang digunakan itu untuk celupannya itu, supaya tidak mudah terserang layu fusarium atau jamur-jamur bakteri lain. Kita bisa menanggulanginya istilahnya, agar memperkecil tingkat terjangkitnya jamur. Jika masih bingung dengan jarak tanam seperti ini, seperti apa gambarannya, nanti di lain kesempatan akan saya berikan ulasannya seperti apa ya. Sahabat semua request videonya seperti apa kayak gitu yang diinginkan, supaya saya bisa lebih mudah menyampaikannya itu. Nanti saya perlihatkan obat bahan aktifnya apa yang untuk digunakan itu, pemotongan anakan itu. Pokoknya yang jelas harus ada antrakol.
Bahan aktifnya difenokonazole dan propikonazole, masing-masing 23% ya, dan dicampurkan antrakol. Ini antrakol bakterisida. Untuk membuat supaya tidak mudah terjangkit layu fusarium ya sahabat ya. Biasanya ini sudah panennya sudah mau hampir habis ini, nanti rumputnya tumbuh lagi seperti ini. Di pinggir-pinggir ini harus dibersihkan, ini harusnya. Di lahan 10 hektar ini kalau 5 orang sudah cukup ya. Ini yang kerja pokok di sini aja paling hanya 3 orang ini 10 hektar ini. Itu harusnya 5 orang supaya rumput-rumputnya juga bisa terjaga dan tidak tumbuh seperti ini ya. Nih. Harusnya 5 orang yang mengelola 10 hektar itu. Untuk penataan kebun juga harus lebih detail ya kita ya, supaya pengerjaannya itu tidak membuang waktu yang panjang atau yang lama, atau yang terbuang itu tidak sia-sia nanti waktunya, itu semua dipergunakan dengan semaksimal mungkin. Di siang hari ini suasana seperti ini ya, cerah. Ini kalau pekerja 5 orang nggak bakalan seperti ini. Hanya kadang ada juga 5-7 orang di sini, tapi cuma part time untuk membersihkan bunga jantan dan pembungkusan biasanya. Kalau 5 orang fokus di kebun ini saja, ini pasti bersih rumput-rumputnya ini. Ini sudah panennya banyak, ini yang panen ini di yang paling ujung ini. Ya. Yang sudah panen banyak. Makanya rumputnya sudah hampir mau tumbuh lagi ya. Ini anakannya sudah tinggi ya. Ini yang di belakang ini, yang sekarang saya perlihatkan ini sudah usia 10 bulan ya sahabat ya. Suasana kebunnya seperti ini yang belakang sudah 10 bulan. Sudah hampir panen semua. Kemungkinan nggak sampai sebulan sudah panen semua kayaknya. Ini kurang mulus ini. Dulu pembungkusannya lambat kayaknya ini. Tapi masih bisa itu masuk grade A. Ya. Hampir semua sudah mau panen. Sudah tua-tua buahnya. 10 bulan, biasanya 11 bulan itu sudah selesai nih, sudah turun semua untuk indukan pertama.
ini ya sahabat ya. Ini masih banyak yang belum dipanen. Tapi insya Allah sebulan lagi ini sudah bersih nih, sudah siap dipanen semua ini. Lebih detailnya seperti ini ya. Terus untuk apa kemarin yang ada yang bertanya itu kenapa kok daunnya tidak dipotong kayak gitu kan. Nih. Kenapa daun-daun kering kok tidak dipotong? Itu sebenarnya di PT ini pernah saya tanyakan itu ke manajer kebun. Itu katanya agar anakan ini tidak terlalu cepat tumbuhnya ya. Karena di sini tidak mau menggunakan minyak tanah untuk mematikannya ya. Hanya dipotong. Satu untuk itu, dua untuk menghemat biaya pekerja, dan ketiga supaya rumputnya tidak terlalu padat di sekeliling pohon. Karena ternaung ini daun ini ya. Istilah Jawanya ngayomi, terayomi. Sudah mulai tumbuh rumputnya. Itu mengapa daun-daunnya tidak dipotong, karena tadi itu satu untuk menjaga supaya anakannya tidak terlalu cepat tumbuh karena ternaung daun tertutup ya. Yang kedua untuk menghemat biaya pekerja atau mengurangi tenaga kerja supaya bisa dicapai dengan keuntungan yang maksimal. Terus yang ketiga supaya rumput di sekeliling pohon tidak tumbuh lebat ya. Ini obat untuk ini untuk tadi itu sahabat. Ini untuk serangga ini ya, untuk walang, belalang, untuk kutu, ya. Biasanya kan ada kutu-kutu yang membuat burik itu, yang membuat pisang bintik-bintik itu. Jika lambat dibungkus kan dia menyerangnya itu di sore hari atau malam hari biasanya itu. Itu kalau di Jawa panggilnya kaper ya. Atau lalat putih kalau di bahasa Indonesia kan itu lalat putih. Itu bahan aktifnya menggunakan ini karbosulfat dicampur dengan dengan bahan aktif ini insektisidanya ini imidacloprid ya. Bisa dilihat ini bahan aktifnya ini. Nah, imidacloprid ya. Ini pemakaiannya saya biasanya menggunakan dosis yang ini setiap 20 liter ini menggunakan 15 cc ya. Yang ini menggunakan 20 cc. Kalau untuk insek dan itu biasanya penyemprotannya kita dilakukan seminggu sekali, itu paling cepat. Selambat-lambatnya 2 minggu sekali itu harus dilakukan penyemprotan. Untuk air di sini nggak seperti di Indonesia ya. Di Indonesia jernih, kalau di sini merah airnya. Nanti saya coba contohkan air seperti apa ini warnanya. Oke, bisa kita lihat airnya warnanya merah ya, agak kemerahan.
Ini karena sering hujan jadi agak jernih ini. Biasanya merah banget seperti perasan air apa? Itu besi yang sudah berkarat itu biasanya seperti itu. Terus ada lagi yang bertanya, kok batang pohonnya tidak dipotong sampai bawah, sahabat, katanya kan. Ini tujuannya untuk apa? Menyimpan kandungan air supaya bisa dimanfaatkan oleh anakannya ini, airnya ini. Untuk menyuplai air anakan ini ya. Ini lebih tinggi lebih bagus karena lebih banyak airnya ya. Tidak cepat habis. Yang penting daunnya dibuang semua. Nanti dia melapuk sendiri pohonnya seperti ini. Nah, ini kan apa? Indukannya sudah mau busuk, anakannya sudah tinggi ya. Sudah melapuk ya seperti ini. Ini sudah melapuk seperti ini. Ini kan anakannya sudah tinggi, jadi tidak mengganggu ya. Tidak terganggu. Nih, sudah melapuk. Ini sahabat juga bisa juga bersihkan daun-daun yang sudah kering seperti ini. Ini bisa juga jika waktunya memungkinkan, itu bisa dibersihkan daun-daun yang kering ini supaya kebunnya kelihatan rapi ya. Kalau kebun sendiri harus rapi. Karena ini apa? Istilahnya semua ditarget supaya bisa menghemat tenaga kerja. Ya dilakukan seperti ini, tidak dipotong daun-daun yang sudah kering ini. Jadi sahabat jangan salah persepsi atau salah penafsiran ya. Saya ulang sekali lagi, jangan salah penafsiran. Jadi sahabat harus tahu itu kegunaannya untuk apa, seperti itu kan. Kalau daun-daun ini sengaja ini dibuang di tengah-tengah seperti ini ya. Ini supaya rumputnya tidak cepat tumbuh. Tuh rumputnya tumbuh lebat. Tapi nanti kalau anakannya sudah tinggi, kena naungan anakan, dia mati sendiri. Ini anakannya sudah kelihatan tinggi-tinggi ya, yang usia 10 bulan ya. Kalau yang ujung sana itu 10 bulan kurang 2 minggu. Yang ini petak kedua ini. Yang sebelah sini ini 10 bulan kurang 2 minggu ya, atau 9 bulan setengah ini. Nah ini baris parit ini ya, udah nggak kelihatan tuh banyak rumput, semak-semak. Nih yang sebelah sini, karena satu petaknya ini 3 hektar ya, 3 hektar itu yang 10 bulan 3 hektar, dan yang sini juga 3 hektar lagi.
yang usia 9,5 bulan ya sudah ada yang panen, tapi masih sedikit, tidak seperti yang tadi itu ya. Hampir sama suasananya. Kapan-kapan pengen hitung dengan sahabat-sahabat supaya lebih percaya ada berapa pohon ya. Sekitar 30 meter ya panjangnya itu rata-rata. Seperti ini sahabat. Ini kan ini sahabat, kenapa di tempat saya kerja ini tidak dilakukan pemotongan daun kering atau daun-daun yang sudah tua ya. Itu alasannya untuk menghemat biaya pekerja, supaya tidak menggunakan terlalu banyak pekerja ya. Dan untuk mengurangi tumbuhnya rumput-rumput liar di sekeliling pohon. Terus supaya tanahnya juga tidak cepat kering karena tidak ada penyiraman ya. Tapi jika Anda melakukan penyiraman, diusahakan dibersihkan daunnya ini ya. Daun yang sudah tua, daun yang kering, itu diusahakan dipotong. Terus anakannya juga tidak cepat tumbuh. Tidak terlalu cepat lah pertumbuhannya itu jika tertutup ini daun tua-tua ini ya. Jadi semakin meringankan pekerjaan Anda, itu alasannya seperti itu. Kalau standar operasional perkebunan pisang itu sebenarnya harus dibersihkan gulma dan dedaunan yang kering dan yang tua-tua ini, sengkleh-sengkleh, itu harus dibersihkan. Kalau masih ada waktu yang cukup juga bisa dibersihkan yang menguning-menguning seperti karat ini ya. Ini harus dibersihkan. Jadi dari pengalaman sedikit demi sedikit kita tambahkan lagi seperti apa, kayak gitu, supaya kualitas dan kuantitasnya bisa terjaga ya. Yang di sini peta ini
Usianya genap 9 bulan ini sahabat, yang ini. Ya, yang tadi dari saya jalan itu ke sini itu 9 bulan. Karena dulu setiap 3 hektar itu penanamannya dikasih jarak 2 minggu dulu ya. Ini nantinya akan tercipta setiap 6 bulan sekali panen ini, jika dilakukan seperti ini. Sama ya buahnya ya, seperti yang tadi saya ulas itu ya, mengarah ke 4 meter semua. Rata-rata bobot buah jika sudah disisiri sekitar 20 kilo ini. Kalau 7 sisir ini 20 kilo sampai 23 kilo. Jarang yang sampai 25 kilo. Anakannya di belakang-belakang pohon ini ya, yang ini ada lagi yang tertinggal dipanen. Tanda merah ini. Ini rumputnya cepat sekali tumbuhnya ini kalau di lahan gambut ya. Ini yang paling bagus, harus dilakukan pembersihan rumput dan daun-daun ya. Ini sobek kemarin kena truk ya, tersangkut oleh truk itu, pematian itu sebelah sini dan ini. Suasananya seperti ini. Tuh bekas tisunya masih ada, itu belum dibersihkan. Ini kalau bisa ini tisu-tisu ini tisu ini. Nah ini harus dibersihkan sebelum dibungkus ya, supaya pisangnya tetap rapi, mulus. Tapi jangan lambat seperti ini ya, di depan ini. Jangan sampai melengkung seperti ini buahnya. Biasanya kalau lambat seperti ini cepat terserang burek yang disebabkan oleh serangga-serangga itu. Sudah mulai ada tanda-tanda ya. Ini telur-telur serangganya seperti ini, kecil-kecil. Nah ini telur serangga ini. Jadi kalau bisa cepat-cepat dilakukan pembungkusan ya. Gulma-gulma juga harus dibersihkan semua semaksimal mungkin supaya kebunnya terjaga
dan hasilnya juga bagus. Ini kan lihat semak-semaknya ini terlalu rimbun, kotor. Nah ini lambat ini, jadi terserang burik kalau lambat ya, kurang mulus hasil buahnya. Waktu yang tepat itu seperti itu. Sebelum buahnya naik ke atas tadi, seperti yang saya ulas pertama itu ya. Jadi sebelum dibersihkan itu seperti ini, ditutup supaya tidak menetes ke buah. Ini waktu ini tepat sekali nih untuk pembungkusan. Ini harusnya kan sudah dibersihkan dulu bunga jantannya ini. Setelah itu selang 1 hari terus langsung dibungkus supaya masih mulus buahnya ya. Ini banyak yang belum dibungkus, ini 3 hari belum dilakukan pembungkusan karena kemarin terkendala apa, pas waktu mau pembungkusan ini ada pemetian atau pemanenan ya. Kemungkinan besok ini dilakukan pembungkusan ini. Hari ini hari Minggu, kita libur dan mengajak Anda jalan-jalan seperti ini ya, supaya bisa melihat lebih dekat di dalam seperti apa perkebunannya. Ini tanah gambut saudara, para sahabat semua, ini tanah gambut ya. Sebenarnya buahnya itu panjang-panjang sebenarnya, sisirannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Aslinya sampai sini bawah ini. Ini yang dibuang berapa? 1, 2, 3 sisir ya yang dibuang. Harusnya bisa 10 sisir ini. Rata-rata itu 9 sisir ke atas semua kalau Cavendish ini. Ini lahannya lahan gambut, apalagi lahan tanah-tanah seperti di Indonesia, tanah hitam atau tanah merah itu lebih bagus lagi hasilnya. Pohonnya juga pasti lebih apa? Lebih sehat, lebih gemuk ya. Di sini hanya mengambil standar 20 kilo saja buahnya. Oke, bisa dimengerti sampai di sini ya sahabat ya. Pokoknya untuk pembungkusan itu kalau pisang Cavendish ya seperti ini. Ini sudah harus dibungkus. Ini seperti ini harus sudah dibungkus ini. Cepat-cepat dilakukan pembersihan bunga jantan terus dibungkus. Jangan menunggu sampai naik ke atas seperti ini. Buahnya melengkung ke atas, itu sudah nggak bagus, sudah terlambat ya. Ini berapa sisir ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sisir. Pokoknya rata-rata ada 10 sisiran ini kalau Cavendish ini. 9 sampai 10 sampai 12. Kadang juga ada yang 14 sisir. Kalau untuk apa pisang kepok atau pisang-pisang yang lain selain Cavendish ini melakukan pembungkusannya itu seperti ini. Ini sudah paling lambat ini seperti ini. Harusnya pas waktu keluar. Pas waktu keluar menunduk ke bawah itu seperti apa ya? Nanti saya lihat, saya carikan contohnya ya supaya lebih
mudah dipahami, saya carikan bunga yang baru keluar. Tadi saya lihat itu di sebelah sini kayaknya ada. Pokoknya jangan sampai mekar. Harus sudah dilakukan pembungkusan. Kayaknya di sebelah sini tadi ada. Coba kita masuk. Kalau selain Cavendish loh ya, yang saya bilang ini, itu begitu keluar jantung atau keluar bunga ini harus cepat dilakukan pembungkusan. Mana ya? Oh ini, seperti ini sahabat. Jika sudah keluar seperti ini, bisa dilihat ya, seperti ini bunganya sudah dibungkus kalau bukan Cavendish ya. Ini, nah ini lebih gampang, lebih kelihatan ini. Ini sudah dibungkus ini kalau bukan Cavendish, karena tidak perlu menyapu atau membersihkan bunga jantannya. Tapi pembungkusannya usahakan yang ininya pelepah ini, kelopak ini jangan dilakukan jangan dimasukkan ke dalam pembungkusan ya. Itu biarkan di luarnya saja. Tuh, kalau bukan Cavendish ya, itu sudah dibungkus ini seperti ini. Jangan menunggu sampai mekar seperti ini kalau selain Cavendish, karena Cavendish tidak bisa jatuh sendiri. Ini buah bunga jantannya ini harus dibersihkan supaya rapi dan lebih cepat besar. Kalau ada yang tanya juga itu, kenapa kalau bukan Cavendish kok nggak dibersihkan? Oh, itu biasanya kan kalau pisang-pisang kapok, pisang-pisang yang lain tuh bisa copot sendiri ya, bisa menanggalkan bunga jantannya itu bisa terlepas sendiri. Jadi tidak perlu dilakukan pembuangan bunga jantan. Nih, kalau Cavendish bunga jantannya ini tidak bisa jatuh ya kalau tidak dibantu oleh manusia. Biasanya sampai tua juga masih ada. Oke, sampai di sini bisa dimengerti atau dipahami sahabat semua. Ya, bisa dilihat ya. Harus sudah dibungkus. Kalau bukan Cavendish seperti ini sudah dibungkus ya. Kalau Cavendish ya harus tunggu sampai bersih. Bunga jantannya sudah bersih seperti ini, rapi, baru dibungkus. Untuk sahabat semua, para petani pisang ataupun yang masih dalam tahap belajar seperti saya, semoga video ulasan saya ini bisa bermanfaat, dan jika masih ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan Anda semua. Terus jangan lupa di-share videonya supaya lebih banyak lagi yang mengetahui dan bisa menciptakan buah yang lebih berkualitas. Jadi di negara kita itu jangan sampai kalah dengan negara-negara lain ya. Karena Indonesia itu terkenal tanah yang subur.
Jangan kalah ya sama yang di negara-negara lain. Kok bisa menciptakan buah seperti di Turki itu, sampai membuat apa, greenhouse semua itu ya. Jadi apa, kita harus belajar dari mereka. Kok mereka nggak punya tanah subur seperti kita, kok sampai rela menciptakan greenhouse seperti itu ya. Padahal modalnya juga tidak sedikit itu ya. Mereka membudidaya pisang dengan cara mendirikan greenhouse. Untuk apa? Untuk imbuannya tentang pemakingan, pemetian buah, dan pemanenan itu maksud saya. Itu selengkapnya nanti saya akan ulas di lain video. Semoga Anda semua bisa apa, memahami apa yang saya utarakan atau ulasan ini. Untuk ulasannya ini semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua dan diri saya sendiri ya. Semoga menjadi amal yang apa istilahnya, bermanfaat bagi diri saya dan para penonton semua atau para petani semua ya. Oke, saya sudahi dulu perjumpaan di sore hari ini. Dari siang sampai sore ini saya membuat video ya. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Semoga rezeki Anda juga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa lagi saya ucapkan terima kasih karena Anda sudah menonton dengan seksama, dengan memahami lebih detailnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya untuk yang belum subscribe. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.